Salam jumpa lagi dengan saya, Arya Rusdian. Kali ini saya akan membahas mengenai fluida. Fluida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai fluida statis atau fluida diam. Pada fluida statis bagian satu ini yang akan kita bahas yaitu tekanan pada fluida, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Kita mulai dengan pengertian fluida. Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan bentuk jika terkena tekanan atau gesekan. Fluida sering juga disebut dengan zat alir karena zat yang dapat mengalir ini terdiri dari air, zat cair, gas, dan udara. Karena keempatnya dapat mengalir, maka disebut juga dengan fluida. Kita masuk pada hukum utama hidrostatis. Pada hukum utama hidrostatis, perhatikan pada gambar. Apabila sebuah pipa yang berbagai bentuk seperti gambar 1 dan gambar 2 dialiri air, maka kalau kita perhatikan, maka permukaan air walaupun bentuk pipanya berbeda-beda, dia akan tetap memiliki permukaan yang sama. Begitu juga pada gambar yang kedua. Artinya di sini pada fluida dia tidak mengenal bentuk. Maka dapat dikatakan bahwa hukum hidrostatis yaitu tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang mengatar di dalam sejenis zat cair yang dalam keadaan setimbang adalah sama. Pada zat padat, jika kamu perhatikan pada gambar animasi 1, ketika orang menggunakan pisau di situ, maka pisau dibuat bagian memotongnya tipis atau tajam. Begitu juga dengan paku, bagian ujungnya dibuat bungkuk. Apa tujuan paku dan pisau dibuat seperti itu? Tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah pisau dan paku dibuat runcing dengan gaya F yang kecil, gaya yang diberikan kecil, tekanan yang dihasilkan besar. Itu tujuannya, sehingga dapat menghemat tenaga. Maka kalau secara persamaan bisa kita tulis V tekanan sama dengan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penapak. Karena luas penapaknya kecil. Di mana tekanan sama dengan Newton per meter persegi, sedangkan gaya satuannya Newton, dan luas penampang sama dengan meter. Hukum utama hidrostatis, tekanan sebesar 1 Newton per meter persegi dapat dinyatakan sebagai 1 Pascal disingkat dengan PA. Satuan tekanan juga dapat dinyatakan dalam atmosfer disingkat dengan atm dan cm Hg atau disebut juga dengan bar. Di mana 1 atm sama dengan 76 cm Hg sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan 1,013 bar. Tekanan hidrostatika, kalau kita lihat pada gambar berikut, ketika botol yang diisi air, seperti gambar botol pertama,
sedangkan tutupnya dirapatkan, maka bisa kita lihat di sini air yang dalam kondisi botol tertutup rapat walaupun botolnya dalam keadaan berlubang, maka air tersebut tidak mengalir, tertahan di dalam botol tersebut. Tetapi ketika tutup botol tersebut dibuka, seperti gambar yang kedua, maka di sini air akan segera mengalir, dan alirannya pun ketika tingkatan lubangnya berbeda-beda menghasilkan jarak yang berbeda-beda pula. Apa penyebabnya? Tentu fluida, tekanan pada fluida dipengaruhi gaya gravitasi, sehingga tekanannya menyebar ke segala arah. Ketika tutupnya dibuka, maka tekanan udara luar masuk dan gravitasinya bekerja. Maka di sini kita bisa lihat pada gambar, semakin ke bawah, maka air tersebut semakin tinggi, semakin besar kecepatannya, dan semakin ke atas, maka semakin rendah jarak yang diperoleh air tersebut. Apa yang menyebabkan ini? Karena tekanan yang terjadi pada air atau fluida, yaitu semakin ke bawah, maka tekanannya akan semakin besar, sehingga diperoleh jarak air yang keluar pada botol tersebut berbeda-beda. Untuk menentukan tekanan hidrostatika pada zat cair seperti ini gambar, pada bejana pada gambar tersebut, tekanan yang terjadi pada titik X di sini, kalau kita lihat, yaitu sama dengan berat fluida. Berat fluida yang ada, maka di sini berdasarkan persamaan yang pernah kita pelajari bahwa berat sama dengan massa dikali gravitasi. Maka kita peroleh persamaannya sama dengan rho Vg, karena massa adalah massa jenis dikali dengan volume. Maka diperoleh juga persamaan tersebut di mana volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi pada tersebut. Kita peroleh persamaannya menjadi rho dikali A dikali H dikali dengan G. Dengan massa jenis rho, luas penampang A, tinggi H, tinggi ini H, dan kecepatan gravitasinya sama dengan G, maka besar tekanan hidrostatika atau pH yang ada di dasar bejana sama dengan, yaitu berat silinder per luas alas. Maka dari sini kita peroleh rho AHG per A, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi P dikali H dikali dengan G. Jika ada pengaruh tekanan dari luar, maka persamaannya menjadi P sama dengan P0 plus PH, sehingga kita bisa rumuskan persamaan tekanan, yaitu P0 plus rho G. Kita masuk pada contoh soal. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Jika massa jenis air danau 1 gram per cm kubik, percepatan gravitasi anggap sama dengan 10 meter per second kuadrat, sedangkan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atmosfer. Tentukan tekanan hidrostatika di tempat tersebut.
dan tekanan total di tempat tersebut. Berdasarkan persamaan tadi yang di atas, maka kita dapat tulis dulu diketahuinya bahwa H sama dengan 20 meter kedalamannya, di mana rho air danau 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik, sedangkan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, di mana tekanan udara luar sama dengan 1 atmosfer. Jika kita jadikan persamaannya per Newton per meter persegi, maka 1,013 kali 10 pangkat. Ditanya berapa besar tekanan hidrostatis dan tekanan total karena pengaruh udara luar. Maka kita dapat selesaikan, yaitu A sama dengan rho H sama dengan rho Hg, di mana rho H sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali tinggi 20 meter dikali gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka kita peroleh tekanannya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter. Maka di sini untuk menentukan tekanan total karena pengaruh udara luar, tekanan luar, maka 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 3,013 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum Pascal. Kita akan melihat tayangan mengenai hukum Pascal. Pertama sekali dikemukakan oleh ilmuwan, yaitu bernama Pascal. Jika kamu berkunjung ke tempat pencucian mobil seperti gambar, maka kamu akan melihat ada kendaraan yang terangkat, yaitu menggunakan alat hidrolik. Bagaimana cara kerja alat ini? Tentu kamu belum pernah tahu bahwa cara kerjanya menggunakan hukum Pascal. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika penampang A1 dan penampang A2 di situ, di bagiannya diisi fluida. Ketika penampang A1 ditekan dengan gaya F1, maka akan mendorong sisi lainnya sebesar F2 sehingga mobil di atasnya terangkat. Tekanan dalam ruang tertutup menurut hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Berdasarkan hukum ini diperoleh prinsip bahwa dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan suatu gaya yang lebih besar. Maka mekanisme kerjanya bila kita lihat di sini, jika diberikan gaya sebesar F1 menghasilkan jarak sebesar H1, maka sisi lainnya juga fluida yang ada mendorong sisi lain sebesar H2, sehingga persamaannya menjadi F1 per A1 dan F2 per A2 karena besar tekanan sisi 1 dan sisi 2 sama besar. Prinsip-prinsip hukum Pascal dapat diterapkan pada alat-alat seperti pompa hidrolik, alat pengangkat air, alat pengepres, alat pengukur tekanan darah, rem hidrolik, dongkrak hidrolik, dan dump truck, bahkan untuk para biker yaitu pompa sepeda. Setelah menonton tayangan mengenai hukum Pascal,
Kita lanjutkan pada contoh soal. Kalau kita lihat pada contoh soal, misalnya ini sebuah tabung berbentuk huruf U seperti gambar. Mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1,0 gram per cm kubik pada kaki kanan. Kemudian dituangkan minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik dengan tinggi 10 cm. Pada bagian kanan dituangkan minyak 10 cm tingginya. Tentukan perbedaan ketinggian air dan minyak pada kedua kaki tabung tersebut. Maka bisa kita lihat di sini kedua permukaan zat cair tersebut memiliki perbedaan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan diketahuinya yaitu massa jenis air sebesar 1 gram per cm kubik, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, dan tinggi minyak yang dituangkan yaitu sekitar 10 cm. Ditanya berapa perbedaan tingginya. Maka langkahnya adalah bahwa tekanan yang dialami minyak dan air itu besarnya sama dalam satu tabung yang sejenis, di mana tekanan air adalah rho air dikali H air dikali G, sedangkan minyak yaitu rho minyak kali H minyak kali G. Maka kita masukkan dari persamaan yang kita ketahui, nilai G ruas kiri dan ruas kanan sama, maka dapat kita hilangkan sehingga rho H air sama dengan H air, rho H air dikali H air sama dengan rho minyak dikali H. Maka dari sini kita peroleh 1 gram per cm kubik kali H air sama dengan 0,8 gram per cm kubik kali 10 cm. Maka kita peroleh bahwa H air sama dengan 0,8 kali 10 sama dengan 8 dibagi dengan 1 sama dengan 8 cm kubik permukaan air. Maka di sini kita bisa cari selisihnya yaitu H minyak dikurang dengan H air, di mana delta H sama dengan 10 cm min 8 cm, berarti perbedaan tingginya antara minyak dan air sebesar 2. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya, yaitu mengenai hukum Archimedes. Pada hukum Archimedes, kita ketahui Archimedes yaitu seorang ilmuwan Romawi kuno, yaitu yang hidup pada 287 Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Kalau kita perhatikan gambar di sini, ini adalah gambar kapal selam. Kamu tentu pernah mendengar tentang kapal selam, tetapi belum pernah tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, untuk itu yang pertama mengungkapkan yaitu menerapkan dari hukum Archimedes. Kita bisa uji yaitu dengan menguji massa batu ketika di udara dan ketika di dalam air. Maka di sini terlihat ada air yang ditumpahkan. Maka besarnya air yang ditumpahkan sama dengan gaya yang terbaca pada alat ukur ini, yaitu kita gunakan tegas. Dengan tegas sama dengan besarnya tumpahan air. Maka Archimedes dari uji coba yang sederhana tersebut menunjukkan bahwa sebuah benda yang terselip sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan besar zat cair yang dipindahkan.
Secara matematis hukum Archimedes dapat kita buat rumusnya, yaitu bahwa F sama dengan rho V dikali dengan G. Maka di sini kita ketahui bahwa FA gaya ke atas atau gaya Archimedes, rho sama dengan massa jenis air, V volume, dan G adalah kecepatan percikan. Adanya gaya Archimedes dalam zat cair ini menjadikan benda yang dimasukkan ke dalam zat cair mengalami 3 kemungkinan, yaitu pertama adalah terapung, yang kedua melayang dengan kecepatan dengan V, dan bisa tenggelam, berarti V-nya lebih besar dari tadi. Kita kembali kepada kapal selam tadi. Bagaimana kapal selam memanfaatkan hukum Archimedes? Ini jawaban dari pertanyaan kita di awal, yaitu ketika terapung maka udaranya lebih sedikit. Ketika tenggelam maka di sini air laut dimasukkan, dan seperti itu semakin ke dalam maka air laut yang dimasukkan ke dalam kapal selam semakin besar. Itu hukum Archimedes. Kita lanjut pada contoh soal. Contoh soal dari hukum Archimedes tadi. Misalnya di sini berat benda di udara 40 Newton. Dan ketika di dalam air beratnya 30 Newton. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan massa jenis benda tersebut. Berdasarkan hukum Archimedes bahwa gaya ke atas adalah jumlah sama dengan jumlah air yang dipindahkan. Maka kita bisa lihat di sini, kalau kita gambarkan ada gaya berat W, ada gaya ke atas sama dengan FA, maka kita dapat tuliskan persamaannya bahwa ketika di udara 40 Newton beratnya, jika dalam air beratnya menjadi 36 Newton, maka di sini G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita ketahui bahwa massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah berapa besar massa jenis benda. Maka kita bisa mengetahui massa jenis benda menggunakan hukum Archimedes. Maka di sini nilai gaya ke atas dapat kita tuliskan bahwa FA sama dengan W udara dikurang dengan W ketika di air. Maka kita peroleh besarnya FA sama dengan 4 Newton. Maka berdasarkan hukum Archimedes bahwa besarnya FA sama dengan rho V dikali G. Kita bisa masukkan persamaannya bahwa FA sama dengan 4 Newton, rho air 1000 kg per meter kubik dikali dengan volume dikali dengan percepatan gravitasi. Maka di sini kita peroleh besarnya volume benda 4 kali 10 pangkatnya 4. Ketika di udara maupun di air volume benda tidak berubah, maka kita dapat bahwa besarnya massa benda sama dengan berat benda sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga berat benda sama dengan massa jenis benda dikali dengan volume dikali dengan gravitasi. Berat benda ketika di udara 40 Newton, maka massa jenisnya yang kita cari, sedangkan volume 4 kali 10 pangkat min 4 dan kecepatan gravitasi 10, maka massa jenis benda kita peroleh sama dengan 10 kali 1000 kg per meter. Demikian
bagian 1 pembahasan mengenai fluida diam atau fluida statis. Untuk video berikutnya kita akan melanjutkan materi mengenai fluida diam. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video ini bermanfaat.